Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Teman-teman semuanya, kita dapat berkumpul lagi dan bertemu lagi di kegiatan online ini. Semoga pada kegiatan ini dapat menambah ilmu kita dan wawasan kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit ulama yang hidup di zaman klasik yang mengarang sebuah kitab tafsir kuno yang bernama Tafsir Al-Tustari, yang dimana beliau ini menggunakan corak tasawuf. Teman-teman pastinya udah pada penasaran semua. Oke, kita masuk ke biografinya supaya kita lebih dekat pada sang pengarang. Nama beliau adalah Sahal Al-Tustari, mempunyai nama lengkap yaitu Abu Muhammad Sahal bin Abdullah bin Yunus bin Isa bin Abdullah bin Rafi bin Al-Tustari, dan julukannya adalah Abu Muhammad. Beliau lahir pada tahun 203 Hijriyah atau 818 di Tustar. Waktu beliau kecil, usia 7 tahun, beliau sudah diperkenalkan dengan tasawuf oleh pamannya. Sehingga hal inilah yang menjadikan beliau menggunakan corak tasawuf ketika menulis kitab tafsirnya. Beliau terkenal dengan sangat zahid dan yang menekankan kesederhanaan. Beliau hidup di Basrah dan meninggal pun di sana, di Basrah. Oke, kemudian adapun karya-karya beliau. Karya-karya beliau itu sangat banyak banget, teman-teman. Sungguh saya kalau mau menghitung, angel banget. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit karya-karya beliau yang sangat banyak itu. Yang pertama itu ada Tafsir Al-Quranul Azim atau Tafsir Al-Tustari, yang dimana ini katanya beliau tidak sampai selesai menuliskan, yang meneruskannya yaitu anak-anak murid beliau. Kemudian yang kedua ada Daqai Al-Muhibbin, rahasia orang-orang yang dicintai Allah. Kemudian yang ketiga itu ada Mawa'is Al-Arifin, nasihat orang-orang yang arif atau bijaksana. Yang keempat ada Jawabat Ahlul Yakin, jawaban dari para ahlul yakin. Yang kelima itu ada Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Yang terakhir ada Haza Fadlan, tafsir masyhur, keutamaan dari tafsir masyhur. Kemudian kita lanjut ke sumber rujukan ketika beliau menafsirkan sebuah tafsir. Sumber rujukan beliau itu sangat banyak banget, teman-teman. Bahkan disebutkan karena ini kayak tafsir tasawuf yang bercorak tasawuf pertama, jadi beliau tidak memiliki rujukan dalam bidang tersebut. Namun ketika merujuk dalam sebuah hadis, sebuah cerita, beliau itu menggunakan hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan masih banyak lainnya. Apalagi ketika menafsirkan sebuah ayat itu beliau sering menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Kemudian yang sistematika penulisan, beliau dengan cara runtun berdasarkan urutan-urutan surah-surah dalam Al-Quran yang dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian tak seluruh ayat di dalam Al-Quran ditafsirkan, tetapi hanya mengambil ayat-ayat tertentu. Dalam ayat ini Sahal Al-Tustari menjelaskan secara sederhana teknik pemaparan yang digunakan Sahal Al-Tustari dalam tafsirnya, singkat, lugas, dan padat. Jadi ini kelebihan dari Sahal Al-Tustari dalam menafsirkan sebuah Al-Quran itu dengan menggunakan singkat, padat, dan tegas. Sangat menarik sekali ya. Kemudian sistematika penulisan dengan cara tadi udah ya. Oke, lanjut kita ke corak dan metode penafsiran. Jadi corak dan metode penafsiran dari Sahal Al-Tustari yaitu berupa penafsiran corak sofistik dan mazhaj. Penafsiran yang digunakan Abu Muhammad Sahal Al-Tustari ini yaitu dengan bil ma'sur dan juga bil riwayah. Sedangkan dalam penguraian penjelasannya adalah ijmali. Secara bahasa ijmali berarti global gitu. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Ketika kita membahas sebuah tafsir, pasti itu ada kelebihan maupun kekurangannya. Apalagi
Tafsir itu ciptaan dari manusia yang dimana manusia ini memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Oke, kita membahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang kelebihannya yaitu tafsir Al-Tustari lebih condong pada manhaj penyucian di jiwa, pembersihan hati, dan memperbaiki diri dengan sifat-sifat yang mulia yang diajarkan Al-Quran serta melalui cara berpikir yang logis. Yang kedua, tafsirnya tidak hanya berhenti pada makna-makna isyarat, tapi kadang-kadang dimulai dengan makna-makna yang jelas, lalu disusul dengan makna-makna yang tersembunyi. Yang ketiga, di akhir penjelasan terhadap sebuah ayat sering disebutkan hadis atau kisah yang bertujuan untuk memperkuat makna yang sedang dibahas. Oke, selanjutnya kita membahas kekurangan dari kitab tafsir ini ya, teman-teman. Oke, kekurangannya yaitu penjelasan singkat dan tidak cukup detail, sehingga sering dirasa kurang lengkap sebagai sumber rujukan utama. Yang kedua itu tidak semua ayat dalam Al-Quran ditafsirkan, hanya beberapa ayat yang membutuhkan penjelasan saja yang dijelaskan. Yang ketiga, kadang dalam penafsirannya makna-makna penting terungkap tetapi tidak terlalu jelas. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tema besarnya, yaitu mengenai tafsir Al-Tustari yang dimana beliau menggunakan corak sufistik dan beliau telah mempelajari ilmu tasawuf ketika beliau menjelang usia 8 tahun. Jadi dari kecil pun beliau sudah sudah dipengaruhi oleh tasawuf, sehingga ketika menulis sebuah tafsir itu yang menggunakan ilmu yang ada tadi. Itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.